Sedangkan disebutkan wal aslu fi wujubi thaharah niyyah. Adapun aslinya di dalam wajibnya bersuci adalah dengan menggunakan air. Thaharah sebagaimana seperti wudhu itu wajib menggunakan air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, wa yunazzilu, dan telah menurunkan itu Allah 'alaikum atas kalian semua, minas sama'i, dari langit, ma'an, menurunkan air, liyutahhirakum, agar mensucikan itu Allah kum, pada kalian semua, dengan ma. Maka dikatakan di dalam tafsir ayat ini, Al-Imam Al-Baghawi mendikatakan fasabata bihi anna tathhira yakhtassu bin-nar. Maka dengan ayat ini bisa ditetapkan sebuah hukum bahwasannya bersuci itu wajib menggunakan air. Aslinya di dalam bersuci itu wajib di dalam air. Akan tetapi tentu saja ada alternatifnya ketika tidak ada air, seperti tayamum menggunakan debu. Lingkungan thaharah yang sifatnya kepepet, bersuci yang sifatnya kepepet karena suatu alasan tidak ada air dan lain sebagainya. Akan tetapi hukum asli di dalam bersuci adalah wajib menggunakan air, karena memang air itu memiliki kelebihan dibandingkan benda-benda lainnya. Air itu memiliki keutamaan dibanding benda-benda yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwasannya bahkan kullu hayawanin khuliqa minal ma'. Air itu adalah sesuatu yang memang memiliki kelebihan. Bahkan seluruh hewan itu diciptakan oleh Allah minal ma', dari air. Akan tetapi di situ ada perbedaan dari pendapatnya ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud air itu adalah air sperma. Ada yang mengatakan memang seluruh hewan itu diciptakan dari air. Ya, air itu yang kita pakai ini. Ada dua pendapat tentang maksud daripada air yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan kullu hayawan. Bahkan kalau diteliti, tubuh manusia ini pun ada unsur airnya. Sebagaimana dulu Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah minal ma'i wa tin, diciptakan oleh Allah dari tanah dan juga dicampur oleh Allah dengan air. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari bagian-bagian tanah. Bahkan disebutkan sintina launan, ada 60 macam daripada tanah yang diambil, dikumpulkan, kemudian dijadikan cikal bakalnya Nabi Adam. Setelah 60 jenis tanah, wa'ujinan bil miyahil mukhtalifah, dan juga diadoni dengan apa? Dengan air yang berbeda-beda. Jadi makanya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam berbeda-beda. Warnanya beda-beda,
agar ada terlebih dahulu. Jenengan pengen butuh nopo niku membutuhkan usaha terlebih dahulu. Pengen makan buah kan dipensi dikupasi pakai tangan. Apa meneh makan sego padi niku kan prosesnya panjang, ditandur dan diobati dan lain sebagainya, diseleb baru jadi nasi. Membutuhkan proses yang panjang. Segala sesuatu dari makanan dan minuman dijadikan oleh Allah ketika kita menginginkannya membutuhkan proses terlebih dahulu. Tapi kalau air sebetulnya tanpa perlu proses bisa kita nikmati. Tinggal dengan lempu makan, tinggal nopal malam sak puas-puasnya. Kalau menembak ini hujannya sore sampai subuh kerosok adem ini dengan tinggal keluar rumah dibuka mulutnya madep dulu. Tidak perlu kita berusaha bagaimana seperti yang lainnya. Tidak perlu begini. Tidak perlu diseleb diisi dan lain sebagainya. Tapi kalau air dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membutuhkan tafsir terlebih dahulu, sesungguhnya air tersebut sudah bisa kita nikmati. Maka air adalah benda yang memiliki keutamaan dibanding yang lainnya. Sehingga sebagaimana tadi dikatakan, wajib yang asal di dalam bersuci wajib menggunakan air. Kenapa diwajibkan menggunakan air? Sebagaimana kalau kita berwudu, kalau kita menghilangkan najis, cewek dan lain sebagainya, kita diwajibkan untuk menggunakan air kalau memang tidak ada keadaan yang mendesak bagi kita untuk menggunakan lainnya. Kenapa air di situ menjadi asal di dalam bersuci, diwajibkan bagi kita untuk menggunakan air? Maka disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada dua alasan kenapa kita diwajibkan menggunakan air. Yang pertama adalah ta'abbudiyun, adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan tadi, ma'al liyutahhirakum. Allah menyatakan di dalam firman-Nya bahwasannya Allah menurunkan air dari langit untuk mensucikan kalian. Ini berarti Allah menyatakan air untuk mensucikan kalian. Ini menunjukkan dalil bahwasannya wajib bersuci menggunakan air. Alasannya apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut. Sebagaimana Allah menyatakan air untuk bersuci, maka wajib bagi kita ketika bersuci menggunakan air. Alasannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibadah manusia ini yang diteliti sebabnya apa, itu kan ada dua perkara. Yang pertama ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Mala yuqal ma'nahu wa la tudrak illatuh. Sejarah ta'abbudi, penghambaan kepada Allah itu adalah ibadah yang alasannya kenapa tidak bisa dipikir dengan akal dan tidak akan bisa didapati alasannya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu kadang-kadang itu tidak terjangkau oleh akal kita. Terkadang Allah mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, kita tidak tahu alasannya kenapa. Karena memang akal kita tidak menjangkau. Sebagaimana para ulama dulu ketika kita ngaji tafsir dari beberapa guru, di situ menyatakan sebagaimana pelajaran yang terkandung di dalam setiap ayat. Di dalam setiap ayat yang mutasyabihat, di antaranya seperti
wallahu a'lamu biqadrihi. Allah yang Maha tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ayat-ayat seperti ini. Niki adalah sebagai pelajaran bagi kita bahwa akal manusia itu terbatas. Terkadang-kadang ada kewajiban-kewajiban dari Allah, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah yang akal manusia ini tidak jangkau. Ini kenapa? Ini alasannya apa? Ini kenapa wajib? Ini kenapa haram? Kadang-kadang akal manusia ini tidak jangkau. Yang mana ketika akal manusia ini tidak menjangkau, maka kita sebagai orang yang beriman disuruh oleh Allah untuk mengedepankan iman kita dibandingkan akal kita. Karena memang akal itu terbatas. Akal itu termasuk makhluk itu terbatas. Maka sebagai orang yang beriman jangan melulu kita mengandalkan akal kita. Akan tetapi terkadang atau bahkan kita ini harus lebih mengedepankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj adalah ta'abbudi. Kenapa kita harus memakai air di dalam bersuci? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk bersuci dengan air. Ini alasan yang pertama. Kemudian ada alasan yang kedua, beliau memakai atau berarti menyebutkan sesuatu yang memang ada alasannya, atau disebut dengan ta'akkuli. Ta'akkuli itu perintah dari Allah yang memang ketika dipikir dengan akal ketemu alasannya. Alasan yang kedua beliau katakan termasuk ta'akkuli atau sesuatu yang memang bisa didapati dengan akal. Kemudian kalau ta'akkuli, kenapa kita itu diperintahkan, diwajibkan bersuci dengan air? Maka beliau menyatakan lima fihi minal riqati wal latafati allati la tujadu fi ghairihi. Karena memang air itu memiliki sifat kelembutan yang tidak bisa didapati di dalam selain air. Jenengan itu nek resiki sesuatu dengan air sama dengan yang lainnya air, maka tidak bisa bersih seperti air. Karena memang air itu memiliki sifat yang bisa menjangkau, yang bisa membersihkan, lembut dan bisa membersihkan sesuatu yang kotor. Maka daripada itu diwajibkan bagi kita untuk bersuci dengan air. Maka dari itu termasuk daripada syaratnya bersuci adalah wajib menggunakan air. Hukum asalnya ada tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu, dan lainnya itu adalah bentuk alternatif. Sedangkan hukum asalnya yang paling afdal adalah bersuci dengan menggunakan air. Maka fala yarfa'u wala yuzilun najisah wala yasulu sa'il taharati walau masluqatan illa ma'ul mutlaq. Maka tidak bisa mengangkat pada hadas dan tidak bisa menghilangkan najis, wala yasul dan tidak bisa dihasilkan sa'il taharah, seluruh yang namanya bersuci, walaupun berupa bersuci yang sunnah. Karena bersuci itu ada bersuci yang wajib, ada bersuci yang sunnah. Sebagaimana mandi itu ono mandi wajib, mandi janabah dan lain sebagainya. Ada yang namanya mandi sunnah. Ada yang namanya mandi sunnah seperti sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi dan lainnya. Tidak bisa bersuci yang wajib ataupun yang sunnah kecuali dengan menggunakan air mutlak. Kemudian air mutlak itu apa? Yang bisa kita pakai untuk bersuci itu hanya air yang disebut dengan air mutlak. Bukan berarti wajib bersuci menggunakan air, kemudian semua air bisa kita gunakan
akan tetapi masih diatur lagi di dalam ilmu fikih. Air yang bisa kita pakai untuk bersuci, wudu, mandi besar, menghilangkan najis, yang kita bisa pakai hanyalah al-ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah wa huwa ma yaqulu alaihi ismul ma'i bila qaidin, yaitu air yang dinamai dengan suatu nama tanpa terikat dengan suatu ikatan yang permanen. Jadi air yang tidak terikat dengan ikatan nama yang permanen. Kalau paling gambaran, ada kopi. Kopi ini kan air. Setelah dicampur dengan kopi, jadi namanya kopi. Kopi ini nama yang permanen, sudah gak bisa hilang. Mau dipindah di wadah apa mawon ya jenenge kopi. Iki jenenge ambai cangkir jenenge kopi. Dia agai teko jenenge kopi. Terikat dengan nama dan nama tersebut gak bisa hilang. Contoh teh. Teh itu dia dari gelas yo air teh. Dia dari teko yo teh, dia dari ember yo teh. Umpama negare ati ana sak kolam dikai teh dadi teh jenenge banyu teh. Dan bisa berubah sama sekali namanya. Terikat dengan ikatan nama yang kuat, itu sudah tidak disebut dengan air mutlak. Yang dinamakan air mutlak itu air yang tidak terikat dengan suatu nama yang permanen. Kalau terikat dengan nama yang permanen, maka tidak bisa lagi dinamakan air mutlak. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Atau dia terikat dengan ikatan, tapi ikatannya tidak permanen. Ikatannya bisa terlepas, maka dia tetap dinamakan air mutlak. Contoh, ono udan mudhun banyu, dia gawe ember. Nek pertama diarani banyu apa itu banyu udan. Ini kan diikat dengan suatu nama, banyu udan. Tapi mangke jenengan setelah masukkan gentong jenengan taruh kamar mandi. Iku mangke jenengan pasti menyebutkan ambilkan air di kamar mandi. Ikatan air udannya sudah hilang. Atau air sumur, pertama sumur memang disebut dengan air sumur. Tapi ketika sampun itu disedot sanyo, ditaruh ember, pasti namanya ganti dikurno banyu ember, banyu embernya goreng. Punya nama, terikat dengan nama, tapi namanya bisa terlepas, tidak permanen. Ini tetap mutlak. Yang tidak mutlak adalah air yang terikat dengan nama dan tidak bisa hilang. Contoh Fanta, itu kan yang podo wae gak bisa hilang. Banyu Fanta dengan ada yang jelas, apa ini Fanta? Ada yang teko tetap Fanta, jadinya pindah ada yang ratusan wadah. Nama Fanta tidak bisa terlepas. Air yang seperti ini tidak disebut dengan air mutlak. Jadi kesimpulannya air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang tidak terikat dengan suatu nama yang permanen, atau terikat dengan suatu nama tapi bisa terlepas. Adapun air yang di situ terikat dengan suatu nama tapi tidak bisa terlepas, permanen ikatan namanya, maka tidak bisa disebut dengan air mutlak. Maka definisi ini memuat 7 macam air. Wasamilat ibaratuh, dan ibarat mayang alaihi sulman bila ini air yang tidak terikat dengan suatu nama yang permanen atau nama tapi bisa terlepas, air mutlak. Ini mencakup beberapa jenis air, yaitu kategori yang pertama an-nazilu minas sama, yaitu setiap air yang turun dari langit maka dia dinamakan air mutlak. Karena setiap air yang turun dari langit itu pasti nanti namanya akan terlepas, ikatan namanya tidak permanen.
Air yang turun dari langit itu wahual talafatun, ada 3 macam air. Itu semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama al-matar, adalah air hujan. Air hujan ini juga termasuk air yang istimewa. Makanya kalau udah turun itu kan termasuk saat-saat mustajabah, waktu dimana doa kita dijabah oleh Allah. Makanya hujan itu kan ojo dipikir aku mentok sing bojo terus boleh angkat ojo. Udan itu waktu mustajabah. Waktu mustajabah. Ketika turun hujan itu termasuk waktu di mana Allah mengabulkan doa-doa kita. Nek waktu udan maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat itu adalah waktu di mana Allah akan menjawab doa-doa kita. Karena memang disebutkan annahu yanzilu ma'al matar minal malaikati aktsara min adadi waladi iblis wa waladi adam. Ketika hujan turun, niku tidaklah turun hujan ke bumi kecuali setiap satu tetesnya disertai oleh malaikat. Yang malaikat itu menggiring ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagi hujan itu Pak, bahkan bagi hujan itu ketika netes itu sudah sesuai takdirnya Allah. Niku wonten malaikat sing ngatur, sing giring sampai di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Netes di sini, di situ, di situ. Di situ sudah diatur semua oleh Allah dan ada setiap satu tetesnya malaikat yang membawanya. Dan di dalam riwayat disebutkan turun bersama hujan malaikat-malaikatnya Allah yang lebih banyak dari keturunannya iblis dan keturunan Bani Adam. Jadi saat hujan turun itu saat dimana banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke dunia ini. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena ketika kita berdoa di situ sudah dalam keadaan bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Tempat yang di situ terjadi hujan sedang dikepung oleh banyak malaikat. Seperti ketika kita berdoa di situ diamini oleh para malaikat, kemudian doa kita benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan di situ termasuk air yang memiliki keutamaan karena turunnya disertai oleh para malaikat. Dan waktu turunnya hujan niku dikatakan turun bersamanya malaikat yang lebih banyak daripada keturunannya iblis dan keturunan daripada Nabi Adam atau seluruh manusia. Maka dari itu air hujan ini ketika turun perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan air hujan ini termasuk air mutlak, air yang bisa kita pakai untuk bersuci, baik menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Kemudian lagi yang kedua adalah al-thalju, yaitu dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa alladzi yanzilu min akhiril lail wa yaqulu ala zati wal hashish, yaitu yang kita sebut dengan air embun. Air embun itu adalah air yang turun di akhir malam dan jatuh di tanaman-tanaman dan juga rerumputan. Jadi air embun itu bisa kita pakai untuk bersuci dengan syarat yang mencukupi. Yang embun siti iso. Air embun itu kalau kita kumpulkan bisa kita pakai wudhu, bisa kita pakai menghilangkan najis dan lain sebagainya, karena termasuk an-nazilu minas sama, termasuk air yang turun dari hujan, air embun ini. Kemudian yang ketiga wal balance, wa huwa nazilu minas sama jami'an, yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan keras. Seperti apa? Seperti kalau ini seperti garing, atau yang kita sebut dengan salju. Salju di Indonesia itu orang-orang ngomongin daerah-daerah dingin, bukan yang gunung tinggi tempat wali kota. Tapi kalau memang ada air salju, tapi kuat, jadi langsung air salju pakai kuburan panas waktu ini. Intinya salju itu juga bisa dipakai untuk bersuci, dicairkan dulu. Jadi lalu ya, ojo sampai kering. Karena nanti termasuk air yang perlu untuk dipakai itu adalah syadidus suhunah, termasuk air yang terlalu panas dengan butuh baju atau ngapa itu baju kena matahari kuat
Walhasil air daripada salju itu adalah air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit dalam keadaan keras dan nanti akan mencair ke bumi. Itu air salju itu juga termasuk air mutlak, bisa dipakai untuk bersuci. Kalau di tempat kita ini adanya mungkin cuma air hujan sama air embun, itu bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air yang menyumber atau keluar dari tanah. Itu ada 4. Ini kita sepakat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.